Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So langsung saja kita simak. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go. Karena bisingnya GBK, Haye jadi tak bisa dengar teriakan rekannya saat bermain. Belum lama ini, Tom Haye menceritakan mengenai suasana GBK yang begitu bising di pertandingan lawan Saudi. Menurutnya GBK saat itu sangat bising dengan nyanyian dan teriakan dari supporter timnas, sampai dirinya tak bisa mendengarkan teriakan pemain timnas lainnya di lapangan. Itu sangat sulit melakukannya di GBK. Saya tidak dengar apapun dari mereka, padahal mereka sudah berteriak. Situasinya sangat berisik, katanya. Tentu kebisingan GBK ada dampak positif dan negatifnya. Positifnya bisa buat Eli sujud dan membiarkan konsentrasinya. Negatifnya, pemain timnas Indonesia susah dalam melakukan komunikasi di lapangan. Saking banyaknya penonton, 70.000 penuh itu supporter Indonesia. Bung Toel semakin berani, mau coba atur hingga katain PSSI cupu. Ketidaksukaan seorang pengamat sepak bola Bung Toel terhadap pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong semakin menjadi-jadi. Perlu diketahui, PSSI melalui Erick Thohir mengambil keputusan untuk tidak memberikan target juara ASEAN Cup 2024 terhadap Shin Tae-yong dikarenakan timnas Indonesia hanya pakai para pemain muda alias lapis kedua. Shin Tae-yong tak diberi target juara, namun malah yang di sebelah kepanasan. Kalau PSSI tidak berani menegaskan target juara, mohon maaf saya harus mengucapkan kalimat sederhana, PSSI itu cupu, kata Bung Toel. Seolah lebih baik dari Erick Thohir, Bung Toel seperti beranggapan seperti dewa, yang semua perkataannya selalu benar. Bagaimana menurut kalian? Ya memang bukan tujuannya Indonesia itu bukan AFF sekarang gitu. AFF ini mungkin hanya ya untuk pemanasan saja, karena yang menjadi tujuan nanti itu kalau tidak salah itu nanti SEA Games ya, SEA Games. Jadi pemain-pemain ini mereka itu akan diproyeksikan untuk SEA Games nanti dan bisa jadi juga untuk Piala Asia nanti. Jadi nama-nama seperti Doni Tri Pamungkas, kemudian Kadek Arel itu bisa saja mereka nanti diproyeksikan toh ke usia 23 atau mungkin ke senior, karena kalau kita lihat secara kualitas mereka bagus begitu. Nah kalau Toel bilang cupu, saya pikir ya terserah dia begitu, itu haknya dia untuk bicara suka-sukanya dia gitu. Karena kalau kita terlalu pusing dengan dia juga nanti ya tambah panjang urusannya. Piala AFF memakan korban. Ini korban apa lagi nih? Pertandingan Piala AFF sudah memakan 2 korban. Korban yang pertama adalah pemain Thailand Ben Davies. Ya, Ben Davies itu cedera pada saat pertandingan perdana melawan Timor Leste. Ini yang kita takutkan terjadi sama Rafael Struijk sama Marcelino Ferdinand ini. Karena kalau sampai 2 pilar pemain timnas senior ini cedera, ya kita kekurangan striker. Tambah lagi belum jelasnya ini siapa, Oli Romeni kan. Jadi kita masih butuh striker ini teman-teman. Tackle oleh pemain Timor Leste dan jadi cedera, harus absen sampai semifinal ya, sampai minggu. Padahal Ben Davies ini mencetak 2 gol loh, tapi dia cedera sekarang dan harus dicari gantinya. Korban yang kedua adalah pemain Malaysia, Fergus Tierney. Iya, gelandang Malaysia. Pencetak gol juga nih ke gawangnya Kamboja. Kasih izin sama klubnya Chonburi FC yang berlaga di Liga 2 Thailand untuk main di Piala AFF. Tapi dia tetap ngotot untuk membela Malaysia di Piala AFF, dan akhirnya kabarnya kontraknya akan diputus oleh Chonburi. Tierney ini aslinya adalah pemain Johor Darul Takzim, tapi dipinjamkan ke Chonburi. Nah, diputus tuh kontraknya. Bahkan dari salah satu media Malaysia ya, udah memberitakan Chonburi udah langsung memutus kontrak Tierney. Diputus kontraknya, bayangkan. Nah, jadi aku penasaran nih, gimana komentar orang-orang yang mendewa-dewakan Piala AFF ya? Bung Toel, Bung Akmal Marhali. Iya, mereka orang yang paling ribut kan ketika PSSI memutuskan untuk menurunkan tim U22, tidak memberi target juara kepada Sintayong. Tapi ketika ada masalah begini memakan korban, ya di mana mereka? Pasti no comment. Jadi nggak salah kita bilang Piala AFF ini Piala Ciki kan, Piala Kaleng, ya, Piala Tarkam, Mortal Kombat. Salam. Ini kalau sampai kita punya pemain-pemain senior bermain di AFF ini habis. Karena kalau kita lihat tipikal permainannya Asia Tenggara itu bukan hanya keras, tapi kasarnya minta ampun. Ada taekwondonya, ada karatenya, ada kemponya, silatnya lengkap di situ.
Itu bukti nyata kemarin waktu kita lawan Myanmar itu kepalanya Marcelino tuh ditendang pakai bola, padahal jelas-jelas itu Marcelino sudah ditekel jatuh, masih juga ditendang pakai bola. Nah kalau misalkan kita paksakan, ini misalkan dipaksakan, J.H. turun, Tom Hyde turun, Nathan turun, ya kan, atau Mes Hilgers turun, Martin Paes turun di hanya Piala AFF ini, habis pasti mereka pulang itu dengan ya cedera, itu saya yakin sekali. Struijk saja itu kemarin di wawancara tuh dia bilang, wartawan bilang kenapa tidak pegang bola lama-lama gitu, tidak lama-lama di kaki. Dia bilang ya nyawa lebih penting daripada Piala AFF ini. Betul juga, karena mereka bermain sangat kasar sekali begitu. Tidak hanya keras tapi kasarnya minta ampun gitu. Jadi betul sudah kalau PSSI dan Sintayong itu kasih turun pemain U22 begitu. Selain regenerasi pemain, ini juga kasih dorong jam terbang gitu kan, untuk rasanya seperti apa bermain di timnas. Dan ya kalau mereka bermain bagus bisa saja mereka diproyeksikan ke level yang lebih tinggi. Nah itu yang tidak dipaham sama pandit-pandit sepak bola yang dalam tanda kurung selalu kritik PSSI dan STY itu, karena mereka ya di kepalanya mereka cuma satu, trofi AFF. Hanya itu yang ada di kepala mereka. Mana mereka pikir yang lain? Yang mereka pikir cuma bagaimana Indonesia dapat juara Piala AFF baru diakui sebagai ya, negara yang berprestasi di Asia Tenggara. Itu kan kemauannya mereka gitu. Gua udah benar-benar bingung banget dah sama ini orang satu ya. Nurunin squad full lokal salah. Naturalisasi salah di komen, ampun gua mau tahu. Kalau kasih turun naturalisasi bilangnya kita kan punya pemain lokal ya kan, jadi nanti mereka dikemanakan gitu, seperti apa talenta mereka itu disia-siakan nanti, dia bilang begitu. Nah kalau misalkan kita kasih turun U22 atau pemain full lokal di AFF, dia bilang kan kita punya skuad yang mewah, kenapa harus kasih turun U22? Jadi omongannya dia memang tidak bisa dipegang gitu, karena plan-plan dia nih. Toel. Nih ya. AFF kenapa gak mainin naturalisasi? Karena kan berada di kalender FIFA. Itu pemain naturalisasi itu mainnya di Serie A, terus di J-League 1, Liga 1 Belanda, ya kan? Ya kali dia mau main di Tarkamnya Asia Tenggara, Toel, astagfirullahaladzim. Ini kan makanya STY ngasih minute play nih, pengalaman buat anda yang muda-muda nih timnas U22 ya, ada beberapa seniornya lah, sama ada satu Rafael Strike kan, yang naturalisasinya. Ini udah sesuai kemauan lu nih, full lokal nih, udah main-main semua nih ya kan, full lokal udah main, masih aja di komen perkara U22, astagfirullah. Toel gak ada habisnya lumayan, aduh ampun dah gua mah. Ya sekarang gini aja dah, gak mungkin juga Venezia ngelepas seorang J.H. main di Tarkam. Betul. Aduh ampun, gua mengapa kali kasih izin Bung Toel. Astagfirullahaladzim. Tapi saya akui dia, Bung Toel, dia selalu dapat ide cara bagaimana supaya bisa kritik Sintayong dan PSSI gitu. Dia hebat soal itu, dia cari kesempatan. Ada saja idenya dia gitu. Nah sekarang tenar lagi, AFF ini bukan lagi Piala Ciki tapi ya, turnamen antar kampung se Asia Tenggara tuh. Turnamen antar kampung atau Tarkam se Asia Tenggara itu. Saya cinta timnas Indonesia, tapi saya benci Bung Toel. Weh, jangan terlalu jujur. Kalau Bung Toel yang benci timnas, katanya dia timnas sekarang banyak bulenya, ketimbang dulu bulenya sedikit. Bulenya sedikit, tapi kalahnya kan banyak. Iya betul. Bulenya sedikit tapi kalahnya banyak, 10-0 itu. Iya betul. Kita bulenya dulu sedikit itu kalahnya banyak. Sekarang bulenya banyak kalahnya sedikit, betul. Masuk akal itu. Mainkan full lokal, Indonesia kembali ke setelan pabrik. Usai laga timnas Indonesia versus Myanmar kemarin, ada opini yang muncul bahwa Indonesia mainkan full lokal kembali ke setelan pabrik yang hanya sekelas tim ASEAN. Mungkin opini itu muncul setelah melihat dari cara bermain timnas kemarin yang memang nampak berbeda dengan timnas yang diisi pemain diaspora. Wajar saja pasalnya yang bermain kemarin
kemarin adalah pemain muda. Belum lagi skuadnya baru terbentuk dalam beberapa minggu. Ditambah lagi kemarin adalah laga pertama. Sehingga banyak sekali kekurangan permainan timnas edisi AFF ini. Kita hanya tinggal tunggu saja dalam beberapa match ke depan. Bisa jadi chemistry pemain akan jadi lebih baik. Mainkan. Ya kita kan terbiasa nonton timnas senior, itu passingnya bagus, kontrol bolanya bagus, pokoknya alur permainannya itu ya menghibur kita semua begitu. Nah tiba-tiba kita nonton AFF yang pemain-pemainnya ini baru terbentuk sekitar 2 minggu atau 3 minggu mereka untuk AFF. Nah jadi wajar sih menurut saya kalau misalkan kemarin lawan Myanmar itu mereka mainnya amburadul, apalagi di babak pertama itu amburadul sekali, kita tertekan malah, bukan kita yang menekan, malah kita yang tertekan. Tapi masuk ke babak kedua, walaupun ya ada beberapa kekurangan, kita berapa kali juga di press sama Myanmar, tapi ya kita bisa keluar dari tekanan gitu, kita bisa cetak 1 gol lewat lemparan ke dalamnya Arhan itu dan terjadi ke mulut dan Asnawi bisa cetak gol itu. Nah saya pikir nanti kita lawan Laos besok tanggal 12 itu, saya pikir nanti chemistry-nya sudah ada, komunikasinya sudah bagus. Karena wajar di pertandingan pertama itu memang komunikasinya itu agak buruk ya. Semoga di pertandingan kedua lawan Laos, lawan Vietnam itu sudah semakin bagus. Nah, yakin saya. Turnamen kungfu Mortal Kombat bener adanya ya guys, emang bener nih. Udah bener keputusan ST ngebawa tim U22 ke turnamen ini karena yang ini adalah turnamen kungfu guys. Kalian lihat aja Marcelino digeplak palanya di target, bener-bener. Bayangin kalau misalkan ini Tom Haye kayak begini, ya Allah kasihan banget kan. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Myanmar dengan skor tipis saja 0-1 Kasihan. main away pada laga pertama di Piala AFF tahun ini. Gol dari timnas Indonesia dicetak oleh seorang Asnawi Mangku Alam Bahar. Awal mulanya dari siapa lagi? Tidak lain tidak bukan Pratama Arhan, lemparan ke dalamnya guys. Secara overall timnas kita bermain B banget, biasa banget. Tapi ingat, gue pernah bilang ya, jangan terlalu tinggi ekspektasi kalian. Kalau kalian ngerasa macem-macem, ini tandanya ekspektasi kalian yang terlalu berlebihan guys. Kalau ini yang main pemain-pemain senior kayak model ya dari Liga 1 lah, kayak misalkan Marco, Kambuaya, Egy, Witan, mainnya kayak gini, boleh kalian ngerasa kurang guys. Tapi untuk para pemain U22 yang baru pertama kali debut di timnas senior, menurut gua ini adalah ya cukup oke lah. Ditambah harus berhadapan dengan ya kayak begini nih, Mortal Kombat. Nah ini kita di pertandingan pertama saya suka rasa begini nanti ini, apalagi lawan Vietnam nanti nih di match day ketiga nih, habislah kita nih. Karena kungfunya lebih banyak di situ. Pemain udah, pelatih udah, sip udah siap nih laga lawan Indo. Jadi ini lawan pertama gua. Ayolah gua main 5 orang aja udah menang keknya. Bejir. Ini belum main loh. Jumawa bet nih bocil. Ulangin sekali lagi tadi. Bocil. Bocil cabai rawit. Piala AFF 2004, pelatih timnas Myanmar akui sudah kantongi kekuatan timnas Indonesia. Ya dia sudah kantongi tapi ujung-ujungnya kalah itu. Myanmar parah banget mainnya Myanmar, udah kayak Tarkam ini, Marcelino digaplak di situ tuh guys, tuh. Udah pelanggaran gitu ya. Tapi si nomor berapa tuh tadi 9 apa tuh yang pakai bando, dia nendang ke kepalanya Marcelino guys, dia langsung rame tuh. Dan babak pertama masih 0-0 guys ya, ini dari visi bola. Nah gimana menurut lo? Nah ini sampai-sampai si pemainnya Myanmar ini yang nomor 2 kalau tidak salah itu backnya itu diserbu sama netizen Indonesia itu di akun pribadinya dia, akun IG-nya dia itu ada 22.000 komentar. Bayangkan 22.000 orang, katakanlah seperti itu, 22.000 akun masuk serangke kolom komentarnya dia. Karena apa? Karena dia kurang ajar sama Marcelino Ferdinand. Itu netizen Indonesia 22.000 orang masuk ke kolom komentarnya dia, dan komentarnya kalian tahu seperti apa kan? Bukan dukungan untuk dia, bukan ya kata-kata yang bagus untuk dia, tapi kata-kata ya kalian tahu lah, mutiara dari ciri khasnya netizen Indonesia untuk orang-orang yang main kasar seperti itu seperti apa. Jadi itu sekitar 22.000 komentar itu saya baca di salah satu media juga, itu 22.000 komentar masuk ke kolom komentarnya pemain Myanmar ini. Karena dia kurang ajar memang sih. Ini Marcelino sudah ditegel tapi masih paksa diri untuk tendang bola itu dengan sengaja itu teman-teman. Dengan sengaja tendang ke kepalanya Marcelino. Itu harusnya itu kartu merah. Harusnya kartu merah karena dilakukan dengan sengaja. Tapi apa kita juga bingung.
keputusan wasit itu tidak menguntungkan kita begitu. Justru malah kartu kuning begitu, bukan kartu merah. Harusnya kan kartu merah karena itu dilakukan dengan sengaja. Tapi tidak apa-apa. Karena kita posisinya kita sudah menang. Kita sekarang ada di peringkat kedua untuk AFF kali ini di grup B, dan kita besok lawan Laos ya. Semoga permainannya sudah lebih bagus dari hari pertama. Ya, hari pertama mungkin ya, match day pertama mungkin ya bisa dimaklumi lah permainan mereka. Mungkin agak sedikit kocar-kacir, tidak jelas, tidak karuan. Tapi semoga besok mereka sudah bisa bermain bagus, dan saya pikir ini bermain di kandang. Jadi harusnya lebih mendominasi pertandingan. Walaupun kemarin di pertandingan pertama kita dominasi pertandingan juga sih. Harusnya lebih mendominasi pertandingan, harus bisa menang di atas 1-0 gitu. Karena kalau kita lihat, kalau Asnawi bermain, Arhan bermain, kemudian Struik, ada Marcelino bermain, itu chemistry mereka kan sering bermain di timnas senior tuh. Jadi agak bagus mereka bermain. Ada Arhan juga, itu mereka main bagus. Jadi semoga besok lawan Laos ya, semoga bisa bansai itu bisa 2-3-0 atau 4-0 lah. Jangan 1-0, tidak puas kita. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen soal sepak bola kita. Jadi ya seperti itulah, kita sekarang ada di turnamen Tarkam, pertandingan antar kampung se Asia Tenggara. Semoga kita bisa menang. Jadi sekarang bukan AFF lagi, tapi pertandingan antar kampung se Asia Tenggara. Oke, jadi itu dia teman-teman. Jadi ya seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar, dan terima kasih banyak sudah nonton video dan sampai akhir, dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.